Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini ya. Kita semua kumpul dengan orang-orang yang baik-baik untuk mendapatkan semangat baik. Ya, saya ini pecinta tafsir, tapi kalau ahli kok enggak tahu ya. Kayaknya kok enggak ya. Dulu saya itu di pondok ya, di pondok itu di sarang itu terkenal dengan fikih. Semua santri itu belajar fikih kalau di sarang itu. Tapi guru kami, ayah saya, Mbah Maimun itu selain terkenal dengan fikih, karena beliau itu aktif di Jamiah Nahdlatul Ulama, bagian dari Rois Nahdlatul Ulama. Kalau di rumah itu beliau juga ngaji tafsir bersama masyarakat, sehingga Mbah Maimun itu juga dikenal dengan ahli tafsir. Saya punya kesempatan untuk sekolah di Mesir, alhamdulillah, karena sudah banyak yang belajar fikih, lalu saya kepengen belajar tafsir ya, karena meneruskan Mbah Maimun. Karena Mbah Maimun itu dikenal ahli tafsir. Itu yang saya sampaikan. Kita itu ketemu dengan orang-orang baik, orang-orang pintar itu karena kepengen mendapatkan semangat diantaranya. Nah, yang memperkuat kita itu adalah semangat, spirit ya, spirit seorang guru itu yang menguatkan kita. Kita itu kalau tidak punya semangat itu dekat menjadi jauh ya. Sekarang itu kamar-kamar orang-orang yang cukup secara ekonomi itu apa itu, kamar mandinya itu di dalam kamar ya. Jadi orang-orang itu kalau yang cukup secara ekonomi itu kamar, dan kamar mandinya itu di mana? Di dalam kamar ya. Jadi dekat sekali. Tapi yang dekat itu kalau tidak punya semangat itu kelihatan jauh. Ya. Subuh itu kalau disuruh wudhu itu kayak itu kamar mandinya itu 2 kilo gitu ya. Tapi kalau kita punya semangat, yang jauh itu seperti apa? Dekat, kuat sekali ya. Itu namanya semangat, spirit ya, spirit. Kita semuanya itu punya spirit yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa kalau ada dorongan itu. Orang-orang tua itu yang sudah tidak kuat lari, tidak kuat jalan itu ya, itu kalau dikejar anjing itu larinya bisa buanter itu ya kan? Iya ya. Nah, ada yang pernah dikejar anjing apa?
Ya itu buanter sekali itu. Ya buanter sekali. Kita jadi tahu misalnya ya Imam Syafi'i itu ya semangat ya Imam Syafi'i itu ya. Imam Syafi'i itu hafal Al-Quran itu umurnya 7 tahun. 7 tahun itu hafal Al-Quran. Ada anak usia 7 tahun itu hafal Al-Quran, itu berarti ada semangat kecintaan yang luar biasa. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Gaza itu Palestina yang sekarang sedang dibombardir oleh Israel ya. Lahir di Gaza. Usia 2 tahun atau 3 tahun kata ibunya, kalau anak ini tetap di Palestina karena ayahnya sudah nggak ada, ini kalau ditinggal di Palestina kayaknya tidak akan tumbuh semangatnya. Tapi dia kalau dibawa ke Mekah, insya Allah akan tumbuh semangatnya. Karena itulah Imam Syafi'i lalu dipindah ke Mekah, tumbuh semangatnya. Nah ketika tumbuh semangatnya itu, maka umur 7 tahun itu hafal Al-Quran ya. Lalu oleh keluarganya, oleh lingkungannya dikenalkan dengan Imam Malik. Imam Malik itu orang paling top di Madinah. Semua orang kepengen ketemu Imam Malik ya, pengen ketemu Imam Malik itu, pengen sekali karena itu orang paling top. Nah Imam Syafi'i itu dikenalkan kepada Imam Malik, kepengen ngaji kepada Imam Malik, tapi disarankan kalau mau ngaji sama Imam Malik itu hafal dulu kitabnya, namanya Al-Muwatta. Nah karena semangatnya luar biasa, umur 10 tahun itu hafal Muwatta. Umur 10 tahun itu khatam apa? Muwatta apa? Itu dari mana kok bisa seperti itu? Ya karena semangat. Ya semangat. Jadi semangat itu membawa manusia itu menjadi ajaib. Manusia itu bisa ajaib, itu salah satu faktor pentingnya itu adalah semangat. Dan biasanya semangat itu kita dapatkan ketemu dengan orang-orang pintar, ketemu dengan orang-orang alim, lingkungan yang baik ya. Saya contohkan, saya itu tinggal di Sarang itu desa rakyatnya, masyarakatnya itu rata-rata adalah nelayan ya, rata-rata itu apa? Nelayan ya. Di sana itu semua orang itu waktu itu ya, itu senang Rhoma Irama. Tahu Rhoma Irama enggak? Baik ya, baik. Tahu ya? Semua orang itu senang Rhoma Irama. Kalau ada mantenan, ada apa itu yang disetel itu lagunya Rhoma Irama ya. Oke. Nah di sana itu banyak anak-anak itu yang kalau sekolah itu tidak naik, kalau sekolah itu kurang pintar. Tapi kita pastikan semua anak itu apal lagunya Rhoma Irama ya. Kalau disuruh ngapalkan Al-Quran itu tidak cerdas, tapi kalau disuruh ngapalkan lagunya Rhoma Irama kok bisa cerdas. Lagu apa yang kira-kira semua anak ini hafal? Judi ya? Lagu apa? Ya.
Jadi pertanyaannya itu ya, kenapa anak-anak sekarang itu kalau disuruh ngapal Quran kok tidak hafal, tapi kalau disuruh menghafalkan lagunya Roma Irama kok hafal? Yang naik sekolah, yang tidak naik sekolah, yang pinter, yang tidak pinter tuh semua hafal lagunya Roma Irama, ya kan? Itu kenapa? Ya itu ajaibnya manusia kalau punya semangat, ya. Sebodoh-bodohnya orang itu kalau punya semangat itu jadi cerdas. Jadi apa? Cerdas. Iya, jadi cerdas. Nah, kita berharap santri-santri itu ketemu dengan orang-orang baik, ketemu dengan kiai-kiai, ketemu dengan orang-orang pintar, ya. Itu yang, mohon maaf ya, yang kurang-kurang cerdas itu jadi cerdas. Amin ya Rabbal alamin. Saya ceritain ya. Orang paling terkenal pinter tafsir di zamannya Kanjeng Nabi itu namanya Ibnu Abbas. Namanya siapa? Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu orang paling pinter tafsir. Beliau dijuluki Tarjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu cerdas, tapi sebetulnya yang membuat dia lebih cerdas karena dia punya semangat. Karena Ibnu Abbas termotivasi, yang menjadikan dia semakin pintar. Di sarang itu tidak ada tradisi orang belajar tafsir, tapi saya punya ayah yang ahli apa? Sehingga saya termotivasi untuk belajar tafsir. Saya kuliah di Al-Azhar. Kuliah di Al-Azhar itu ada pilihan-pilihan. Ada jurusan hadis, ada jurusan syariah, ada jurusan filsafat, ada jurusan lughah. Terus Al-Azhar itu ada cabang-cabangnya macam-macam. Ada di Kairo, ada di Iskandaria, ada di Tonto. Nah, saya waktu daftar di Al-Azhar itu, saya pilih yang tafsir. Pokoknya tafsir, tafsir Qohiroh, tafsir Tonto, tafsir Zakozik, pokoknya seluruh pilihan tafsir itu saya pilih. Yang enggak tafsir tidak pernah saya pilih. Kenapa kok bisa begitu? Karena saya termotivasi oleh ayah saya. Jadi motivasi itu luar biasa ya. Makanya berteman dengan orang-orang baiknya biar termotivasi. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Itu. Ada namanya itu Al-Imam Ibnu Hazm. Imam siapa? Ibnu Hazm. Tinggalnya di Andalusia. Andalusia itu di Spanyol. Ya, tinggal di Andalusia, Spanyol sana. Namanya Ibnu Hazm. Hal-hal yang terkait Islam di Andalusia itu dihilangkan. Dulunya dikuasai oleh orang Islam, lalu orang Islam diusir sama Spanyol. Nah, hal-hal yang terkait dengan Islam itu banyak dihilangkan, tapi tetap diabadikan, namanya itu
Jalan Ibnu Hazm. Orang Islam top namanya diabadikan menjadi jalan. Bahkan ada itu rumah Ibnu Hazm. Rumah Ibnu Hazm. Ya. Ibnu Hazm itu mulai mondok itu usia 30 tahun. Ibnu Hazm itu mulai belajar agama umur berapa? 30 tahun. 30 tahun itu sudah tua apa masih muda? Untuk pelajar sudah tua ya. Tapi kalau untuk gubernur masih sangat muda. Tapi kalau mau daftar sekolah sanawi, kira-kira daftar SMA sudah tua apa belum ini? Umur 30 tahun. Tua ya. Nah, Ibnu Hazm itu mulai belajar di usia 30 tahun. Tapi manusia yang satu ini yang belajar di usia 30 tahun itu kemudian terkenal sekali, pintar sekali, hingga sekarang namanya tetap diabadikan di Spanyol menjadi Jalan Ibnu Hazm. Kenapa? Karena meski dia belajar di usia 30 tahun dia termotivasi. Ya, semoga punya motivasi yang luar biasa. Amin ya rabbal. Oke. Orang paling pintar tafsir di era Nabi Muhammad itu namanya siapa tadi? Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas itu ketika Kanjeng Nabi wafat umurnya baru 13 tahun. 13 tahun itu tamat apa itu? SD ya. Tamat apa? SD. Kira-kira kalau tamat SD itu pinter apa masih pelajar biasa? Pelajar biasa ya. Pernah lihat ada orang tamat SD pinternya ngalahin? Nggak ada ya. Jadi Ibnu Abbas itu ditinggal oleh Nabi itu usianya baru 13 tahun. Sudah pinter, ya pinternya anak SD. Pinternya anak SD itu kira-kira kayak apa itu? Ya pinter lah, tapi pinternya anak SD. Nah, dia punya bibi namanya Maimunah. Punya bibi namanya siapa? Maimunah. Maimunah itu istrinya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Kanjeng Nabi paling terakhir yang dinikah oleh Kanjeng Nabi namanya Maimunah. Ya. Ibnu Abbas punya ibu, ibunya Ibnu Abbas punya saudari namanya Maimunah. Berarti Maimunah apa Ibnu Abbas? Bibinya. Mahram apa tidak mahram? Boleh salaman? Boleh ya kan? Oke. Karena salah satu istrinya Nabi itu adalah bibinya Ibnu Abbas, sehingga Ibnu Abbas itu juga kadang-kadang bersama bibinya, bahkan tidur di dalamnya Kanjeng Nabi. Karena tidur bukan di dalamnya Kanjeng Nabi, tapi tidur di dalamnya Sayyidah Maimunah. Pernah tidur di rumahnya bibinya? Nggak pernah ya. Oke ya. Oke. Nabi itu wudhu. Nabi itu wudhu malam-malam ya. Malam-malam Nabi itu wudhu. Karena Kanjeng Nabi itu kalau mau tidur ya di bawah
tempat tidurnya itu ada kayak gini nih, gelas, kayak apa ini botol ya, tapi dulu nggak ada botol ya, terbuat dari tanah liat atau terbuat dari kulit ya. Di bawahnya tempat tidurnya Kanjeng Nabi, karena nanti malam Nabi pasti akan bangun, jadi sudah siap air di bawah. Rumahnya nggak ada jedingnya. Jeding itu apa ya? Kamar mandi ya. Jadi kalau wudhu gimana? Ya itu tadi, sudah siap. Siapa yang kalau tidur siap air untuk wudhu tahajud? Nabi itu kalau mau tidur sudah siap apa? Air ya, sudah siap air. Karena nanti malam bangun sebelum subuh ya. Oke. Waktu itu Ibnu Abbas tidur di rumahnya Sayyidah Maimunah. Wudu, Ibnu Abbas ikut membantu Kanjeng Nabi. Anak usia kira-kira 12-11 tahun sebelum Kanjeng Nabi wafat. Tapi itu sudah punya inisiatif. Nabi mau wudhu itu bantu mengambilkan airnya ya. Ya Allah, karena itu Nabi terkesan. Didoakanlah Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, semoga anak kecil ini pintar tafsir Al-Qur'anul Karim. Orang malam-malam didoakan oleh siapa? Kanjeng Nabi. Termotivasi apa enggak? Motivasi. Itu namanya motivasi. Namanya apa? Motivasi. Itu akan terus dikenang. Kenangan Abdullah bin Abbas ketika didoakan Kanjeng Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Sama ketika saya pergi ke Mesir, banyak pilihan jurusan, tapi yang saya pilih semuanya tafsir, tidak peduli ditempatkan di mana. Mau di Kairo, mau ditempatkan di desa, mau ditempatkan di mana, yang penting tafsir. Dapat dari mana ide itu? Karena saya punya orang tua yang senang tafsir ya. Sama dengan Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas itu tidak kurang beruntung. Kenapa? Kanjeng Nabi wafat, Ibnu Abbas usianya baru berapa? 13 tahun. Tapi yang diingat itu adalah peristiwa ketika beliau sholat malam-malam bersama Kanjeng Nabi. Sholatnya itu di pinggir sebelah kirinya Kanjeng Nabi. Lalu ketika sholat dipindah ke kanannya Kanjeng Nabi. Itu sholat malam itu. Sholat tahajud sama siapa? Kanjeng Nabi didoakan. Oh, Masya Allah. Maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ketika Kanjeng Nabi wafat, beliau itu menyesal. Ya Allah, senang sekali punya guru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, tapi saya baru umur itu Kanjeng Nabi sudah wafat. Maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Semua santri-santrinya Kanjeng Nabi yang pinter-pinter, yang ngaji-ngaji itu dicatat namanya, dibikin list. Abu Bakar, Umar, Utsman. Padahal itu anak usia berapa? 13 tahun. Ya.
Siapa yang sekarang sudah termotivasi untuk suatu saat menjadi profesor? Tangan, yang pengen jadi profesor. Ya, Ibnu Abbas itu apa yang dilakukan? Itu ketika usianya 13 tahun itu mencatat santri-santrinya Kanjeng Nabi. Anak usia 13 tahun. Kenal ini artis-artis ya. Ada itu kecil-kecil sudah cita-citanya kepingin jadi artis ya kan. Itu entah siapa ya yang mengajarkan kau pengen jadi nah itu. Jadi Ibnu Abbas itu ya kan? Lalu dia ketemu sama kawannya ketemu, kata Ibnu Abbas, dia sudah punya daftar nama-nama. Dia bilang sama kawannya gini, ayo ikut saya nemuin orang-orang top ini, ngaji sama saya. Temennya nggak mau. Kata temennya itu begini, muridnya Kanjeng Nabi itu pinter. Kamu kalau pinter pun tidak akan terkenal karena pasti kalah dengan murid-muridnya. Tapi Ibnu Abbas enggak, saya tetap kepingin belajar. Beberapa tahun kemudian di Mekah itu pengajian paling banyak muridnya itu Ibnu Abbas. Datanglah temennya yang tadi itu, kata temennya itu bilang begini, bener anak itu katanya, dulu kalau saya ikut dia mungkin saya juga seperti itu. Nah, orang paling top, paling terkenal tentang tafsir itu siapa? Ibnu Abbas ya. Dan Ibnu Abbas itu ditinggal oleh Kanjeng Nabi usianya 13 tahun, tetapi ia mendapatkan motivasi yang luar biasa. Ibnu Hazm usianya berapa tadi? 30 tahun, tapi ia mendapatkan motivasi yang luar biasa. Al-Imam Al-Kisai, kalau kita belajar qiraah itu ada namanya Al-Imam Al-Kisai. Imam Kisai itu qiraah top. Kalau kita belajar nahwu itu ada nahwunya Basroh, ada nahwu Kufah. Basroh itu pimpinannya namanya nama Sibawayh. Kufah itu ketuanya namanya Kisai. Kisai itu juga baru belajar ilmu nahwu, baru belajar qiraah, itu usianya di atas 30. Tapi dia punya motivasi yang luar biasa, sehingga belajar dimulai usia 30 itu tidak masalah ya. Itu saya pikir itu luar biasa itu, Masya Allah ya. Semoga kita semuanya ini punya motivasi ya, amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Penulis Mushaf Al-Quran namanya Zaid bin Sabit. Namanya siapa? Zaid bin Sabit. Jadi kalau kita membaca Al-Quran 30 juz ya, terus dengan tulisan yang seperti itu dulu pimpinan panitia yang mengumpulkan tulisan-tulisan itu, pimpinannya namanya siapa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu usianya baru belasan ketika ada perang Badar.
perang Badar atau perang Uhud, ya saya agak lupa. Ya, Zaid bin Sabit itu datang ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, izin minta ikut perang. Ikut apa? Perang. Ikut perang. Dilihat oleh Kanjeng Nabi, anak remaja mau perang, itu kira-kira kalau dikasih pedang itu lebih berat pedangnya ketimbang orangnya, ya. Kanjeng Nabi, saya pengen ikut, tapi Kanjeng Nabi lihat itu wajahnya masih remaja. Nggak mungkin lah ya. Tapi semangatnya untuk ikut Kanjeng Nabi itu tinggi sekali. Pokoknya pengen bantu Kanjeng Nabi. Karena tidak boleh sama Kanjeng Nabi, dia pulang itu nangis. Dia tidak punya bapak, hanya punya seorang ibu. Nangis ketemu ibunya, Bu, ditanya sama ibunya, kenapa kamu nangis? Saya pengen bantu Kanjeng Nabi mau perang, saya kepengin ikut tapi ditolak sama Kanjeng. Nangis, dia itu nangis. Lalu disampaikan oleh ibunya, kamu benar kepengin bantu Kanjeng Nabi? Ya, pengen. Kamu benar kepengin khidmah Kanjeng Nabi? Siapa yang kepengin khidmah Kanjeng Nabi? Semuanya ya. Baik. Kata ibunya apa? Kamu kalau kepengin khidmah Kanjeng Nabi, ambil ilmunya Kanjeng Nabi. Berangkat Kanjeng Nabi, jangan minta izin perang, tapi izin sama Kanjeng Nabi pengen mondok, pengen belajar sama Kanjeng Nabi. Sejak saat itu Zaid bin Sabit selalu berada di sampingnya Kanjeng Nabi kalau Kanjeng Nabi ngajar. Anak yang tidak diterima menjadi apa tadi? Pasukan, itu beralih profesi menjadi seorang santri. Di kemudian hari ketika Kanjeng Nabi wafat, butuh orang pinter yang bisa mengumpulkan wahyu-wahyu Al-Quran menjadi satu mushaf. Ketua panitianya siapa? Zaid bin Sabit. Tuh, dari mana dia pinter kayak gitu? Dapat motivasi. Tidak diterima menjadi tentara, tapi dia yang mengumpulkan wahyu-wahyunya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Kanjeng Nabi menjadi orang top. Kanjeng Nabi menjadi pemimpin dunia. Semua pemimpin-pemimpin dunia itu dikirimi surat untuk memberitahu bahwa saya ini seorang nabi. Karena Nabi Muhammad itu diutus tidak hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh umat manusia. Karena itu Nabi harus menyampaikan itu. Karena harus menyampaikan itu, seluruh kepala negara yang bisa dijangkau oleh Kanjeng Nabi dikirimi apa? Surat. Tahun itu mungkin belum terjangkau Nusantara ini, sehingga nggak ada suratnya Kanjeng Nabi yang ke Jawa, ke Lombok itu mungkin tidak terjangkau. Itu kalau terjangkau saya yakin itu ada suratnya Kanjeng Nabi untuk menyampaikan iki aku iki nak, saya ini Nabi. Tapi
memang mungkin terlalu jauh ya tapi itu seluruh kepala negara itu dikirimi surat. Butuh apa kira-kira ini? Ahli bahasa. Karena kalau di surat itu nanti ada jawabannya. Mesir disurati ada jawabannya, Romawi disurati ada jawabannya, Persia disurati ada jawabannya. Butuh, karena surat-surat itu tidak berbahasa Arab. Butuh apa? Ahli bahasa. Siapa yang disuruh Kanjeng Nabi untuk belajar bahasa? Zaid bin Sabit. Zaid, kamu belajar Persia, belajar Persia deh. Kamu belajar bahasa Yahudi, belajar Yahudi. Bisa. Itu siapa? Zaid bin Sabit. Salah satu orang yang dicari Ibnu Abbas ketika mau belajar Al-Quran, Zaid bin Sabit. Ya, belajar apa? Al-Quran. Ibnu Abbas itu kalau ke rumahnya Zaid bin Sabit mau ngaji, itu di depan rumahnya, depan pintunya Zaid bin Sabit, nggak berani ngetuk, nunggu beliau keluar. Caranya bagaimana? Duduk di depan pintu, nunggu Zaid bin Sabit keluar. Masya Allah, saking semangatnya ya. Makanya kata guru-guru kita itu, nunggu kedatangan guru itu barokah ya. Siapa yang ngaji itu kalau gurunya sama muridnya lebih dulu gurunya ada enggak kira-kira itu yang datangnya terlambat itu? Itu guru-guru kita bilang nunggu kedatangan guru itu apa? Barokah. Zaid Ibnu Abbas itu kalau mau ngaji sama Ibnu Abbas ya, ngaji sama Zaid bin Sabit itu duduk di depan pintu. Zaid Ibnu Abbas punya list daftar nama-nama orang-orang pintar yang ngaji sama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah itu Ibnu Abbas, sehingga Ibnu Abbas itu kemudian menjadi orang top. Zaid bin Sabit itu juga menjadi orang top. Amin ya robbal alamin ya. Ngaji sama Kanjeng Nabi ya. Pokoknya belajar tafsir ini kalau pintar nanti ya lumayan, semoga menjadi orang penting. Amin ya robbal alamin. Ngaji tafsir ya, biar punya kenang-kenangan ya. Ini alhamdulillah nanti bisa menerjemah. Alhamdulillah saya ikut menerjemah terjemah Kemenak ya. Kalau punya buku Al-Quran dan terjemahannya karya siapa? Kemenak ya, tahun 2019 saya ikut menerjemahkannya. Baik ya, dan semoga semakin banyak yang pintar tafsir ya. Amin ya robbal alamin ya. Kanjeng Nabi itu senang sama orang belajar. Karena itu masjidnya Kanjeng Nabi itu cuma satu. Di Madinah itu dengan sebesar itu masjid hanya satu. Masjid yang untuk Jumatan itu hanya satu. Yang lainnya ada masjid-masjid, tapi itu tidak untuk Jumatan. Yang untuk Jumatan cuma satu, yaitu Masjid Kanjeng Nabi. Karena itu setiap Muslim setiap Jumat mesti ketemu Kanjeng Nabi.
mesti ketemu Kanjeng Nabi. Karena itu semua penduduk Madinah itu adalah santrinya Kanjeng Nabi ya, semua penduduk Madinah santrinya Kanjeng Nabi ya, itu ya, apapun profesinya kalau bisa tetap ngaji ya, tetap apa? Ngaji, itu ngaji. Tuh. Semua santri-santrinya Kanjeng Nabi disuruh menghafalkan Al-Quran, walaupun tidak semuanya. Berapa. Yang diangkat Kanjeng Nabi guru Al-Quran tidak semuanya orang Arab yang fasih-fasih Arabnya ya. Ketika Kanjeng Nabi itu sudah banyak muridnya dan Kanjeng Nabi sudah tidak bisa ngajar Al-Quran sendiri, Kanjeng Nabi ngangkat guru-guru Al-Quran, ngangkat guru-guru Al-Quran. Siapa yang diangkat oleh Kanjeng Nabi menjadi guru-guru Al-Quran? Ada namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu dulu sebelum masuk Islam agamanya Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kalau dia pintar bisa jadi guru Al-Quran, bisa ya, bisa. Siapa lagi yang diangkat oleh Kanjeng Nabi? Namanya Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim itu orang mana? Orang Persia, bukan orang Arab, bukan, orang Persia. Orang Persia, Maula Abi Hudzaifah. Maula itu artinya mantan budak yang telah dimerdekakan. Jadi sudah Persia, mantan budak, tapi orangnya pintar. Orangnya apa? Pintar. Diangkat oleh Kanjeng Nabi menjadi guru Al-Quran. Itu ya, bisa. Ketika dia hijrah, tinggalnya di samping Kuba. Termasuk di wilayah Kuba itu ada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi dekat Kuba situ itu ada perkampungan. Nah, perkampungan di situ ada Umar bin Khattab. Juga ada Salim Maula Abi Hudzaifah. Itu jauh dari Masjid Nabawi. Karena itu tidak mungkin sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Karena itu membuat masjid sendiri, tapi tidak untuk Jumatan. Tapi di sana ada sholat sendiri. Kita membayangkan di daerah itu ada Umar, ada Salim, ada tokoh-tokoh. Kira-kira yang jadi imam siapa? Dan Umar ya. Tapi di masjid itu yang jadi imam bukan Umar. Yang jadi imam adalah Salim. Salim yang jadi imam. Itu orang apa? Persia, mantan budak. Kanjeng Nabi itu kepengen memberi semangat kepada kita semuanya. Siapapun kita, apapun kita, serius itu bisa menjadi orang top. Amin ya robbal. Bisa hafal Al-Quranul Karim, bisa ahli tafsir, bisa. Siapapun. Soal cerdas, tadi saya sampaikan, anak sarang itu yang tidak cerdas itu seluruh lagunya Rhoma Irama hafal, ya kan? Kenapa kok hafal? Semangat ya, semangat, seneng ya. Kalau disuruh ngapalkan Quran kan sering lupa ya, tapi kalau disuruh ngapalkan lagu, wah mantap ya.
Nah, itu ada Salim Maula Abi Hudzaifah. Lalu siapa lagi yang disuruh ngajar Al-Quran? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu siapa? Tukang angon. Tahu tukang angon enggak? Pengarak apa? Tukang gembala kambing. Kanjeng Nabi jalan-jalan sama Abu Bakar, jalan-jalan sama Abu Bakar di Mekah, ketemu sama Abdullah bin Mas'ud sedang menggembala kambing. Ditanya sama Kanjeng Nabi, saya kepingin minum air susu dari kambing. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya hanya tukang angon, tidak punya kambing ini, jadi saya tidak bisa. Lalu Kanjeng Nabi bilang, mana yang masih kecil, yang belum punya anak, saya kepingin minum. Ditunjukkanlah ini yang masih kecil. Lalu didoain sama Kanjeng Nabi, itu keluar asinya. Iya, air susu kambing, bukan air susu ibu. ASK, air susu kambing keluar. Ibnu Mas'ud bingung, itu masih kecil belum punya anak, tapi kok bisa punya AFK. Itu dia itu tukang gembala kambing. Lalu dia sama Kanjeng Nabi itu terus minta begini. Kanjeng Nabi itu waktu itu belum iman, jadi dia minta, itu kamu kasih mantra apa kok bisa gitu. Itu dibacakan jampi-jampi apa kok bisa begini. Nah, apa kata Kanjeng Nabi? Kamu nggak usah ngurus gini, anta rajulun mu'allam, kata Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi ngendika sama Abdullah bin Mas'ud, anta rajulun, kamu itu intelektual, gak usah ngobani jampi-jampi. Kamu itu buku yang kamu urus itu jangan urus jampi-jampi. Orang secerdas kamu kok jadi dukun. Itu siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Ketemu Kanjeng Nabi tukang gembala kambing. Tapi Kanjeng Nabi bilangnya, nggak pernah Kanjeng Nabi bilang begini, kamu itu anak bodoh, nggak usah belajar. Enggak, kamu calon orang pinter, jangan hanya ngurusi jampi-jampi, belajar. Urusan kamu itu buku. Maka sejak saat itu Abdullah bin Mas'ud masuk Islam, lalu hidup bersama Kanjeng Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud di kemudian hari apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran kecuali saya tahu kapan turunnya, di mana turunnya, untuk siapa turunnya, saya tahu. Itu Abdullah bin Mas'ud. Sama Sayyidina Umar dikirim ke Irak. Seluruh orang pintar di Irak muridnya Abdullah bin Mas'ud. Orangnya pendek, cebol, kakinya kecil. Itu Abdullah bin Mas'ud. Tapi orang itu kalau sudah pintar itu nggak akan dilihat fisiknya. Orang kalau sudah pintar tidak akan dilihat fisiknya. Siapapun orang pintar begitu ngomong penak itu semuanya tertarik. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi saya sudah cerita tentang ahli Quran. Ada siapa tadi? Abdullah bin Abbas. Lalu siapa lagi yang ahli Quran? Zaid bin Sabit. Dan kita punya namanya siapa tadi?
Abdullah bin Mas'ud. Ketemu Kanjeng Nabi, dia sebagai apa? Penggembala kambing. Di kemudian hari, salah satu orang penting di dalam Al-Quran adalah Abdullah bin Mas'ud. Orangnya pendek, kakinya kecil, ya. Kita kalau sikatan itu, kata dalam fikih-fikih, sikat yang digunakan Kanjeng Nabi itu kayu siapa? Kayu apa namanya? Kayu arok. Siwaknya itu kayu arok. Kita dapat sanad itu dari mana? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengambilkan kayu arok untuk Kanjeng Nabi, kayaknya mau sikatan. Ada angin rulet, itu mau terpelanting. Kenapa? Karena kakinya kecil. Sahabat-sahabat pada tertawa. Nabi marah, jangan mentertawakan kekurangan orang. Kata Kanjeng Nabi, kakinya yang kecil itu nanti hari kiamat itu lebih berat daripada Uhud. Jangan mencela fisik orang, ya. Nabi membela siapa? Abdullah bin Mas'ud itu sedang mengambil kayu arok untuk sikatannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada nggak di sini yang wajahnya kurang ganteng? Orang ganteng semua. Jangan berkecil hati, kamu adalah Abdullah bin ya. Amin ya robbal alamin. Ya, semoga banyak yang ahli Quran, semuanya ahli Quran. Amin ya robbal alamin. Ya, yang kurang-kurang cerdas, insya Allah dengan mencintai menjadi cerdas. Ya, yang kurang ganteng, kurang cantik cantik, semuanya ganteng, semuanya cantik karena Al-Quranul Karim. Amin ya robbal alamin. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.